Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik atau dikenal juga dengan gaya Lorentz. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Arah gaya ini akan mengikuti arah maju skrup yang diputar dari vektor arah gerak muatan listrik ke arah medan magnet. Penemu gaya Lorentz ialah Hendrik Antoon Lorentz yang merupakan fisikawan Belanda yang memenangkan penghargaan Nobel dalam fisika bersama dengan Peter Zeeman pada 1902. Tujuan dari pembuatan motor listrik sederhana adalah yang pertama, kita dapat memahami prinsip kerja dari motor listrik sederhana dengan menggunakan persamaan gaya Lorentz. Yang kedua, kita mengetahui bahwa dunia teknologi sekarang ini sudah sangat canggih, maka dari itu kita dapat berinovasi dengan menggunakan motor listrik sederhana. Yang ketiga, kita dapat mengetahui adanya daerah yang dialiri oleh arus listrik. Dan yang terakhir, kita dapat menentukan pengaruh listrik dan jumlah lilitan terhadap karakteristik motor listrik sederhana. Selanjutnya, penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik bekerja dengan prinsip bahwa arus yang mengalir melalui kumparan dalam medan magnet akan mengalami gaya yang digunakan untuk memutar kumparan. Induksi arus bolak-balik diberikan pada kumparan tetap atau stator yang menimbulkan medan magnet sekaligus menghasilkan arus di dalam kumparan berputar atau disebut dengan rotor yang mengelilinginya. Keuntungan motor jenis ini adalah arus tidak harus diumpankan melalui komutator ke bagian mesin yang bergerak. Pada motor serempak, arus bolak-balik yang hanya diumpankan pada stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar dan terkunci dengan medan rotor. Dalam hal ini, magnet bebas sehingga menyebabkan rotor berputar dengan kelajuan yang sama dengan putaran medan stator. Rotor dapat berupa magnet permanen atau magnet listrik yang diumpani arus arah melalui cincin geser. Penerapan motor listrik ini juga terdapat pada dinamo yang biasa digunakan mobil mainan. Nah, pada percobaan kali ini, kami akan memakai prinsip kerja yang ada pada dinamo ini sebagai alat penggerak pada mobil mainan listrik. Di sini saya akan melakukan percobaan membuat mobil listrik mainan. Dan alat dan bahan yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada solder, kemudian kabel, dinamo, saklar, isolasi hitam, 2 pasang roda, baterai, dan timah. Pertama, pasang kabel pada kutub positif dan negatif menggunakan solder. Lalu, pasang kabel negatif ke dinamo dan pasang kabel satunya lagi di kutub dinamo lainnya. Dan ini kita akan solder terlebih dahulu. Kemudian kita rangkai baterai dan dinamo seperti ini. Pasang roda bagian depan dan belakang. Pada bagian roda depan sudah dilengkapi dengan gear untuk menghubungkan dinamo dengan roda.
kabel pada saklar dan selesai. Dan jadilah mobil listrik mainan. Kita hidupkan. Pada sebuah motor listrik, terdapat dua komponen utama yang berperan penting dalam menghasilkan gaya gerak dalam motor listrik, yakni stator dan rotor. Stator merupakan alat yang mampu menghasilkan medan magnet, sementara rotor merupakan gulungan kumparan atau lilitan kawat pengantar. Ketika arus listrik mengalir pada bagian rotor yang terdapat pada sebuah medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz yang bekerja dengan arah gaya sesuai dengan kaidah tangan kanan. Prinsip kerja sebuah motor listrik 1. Pada salah satu sisi kawat sebelah kiri, arus listrik mengalir dan terdapat medan magnet dengan arah tertentu sehingga menghasilkan gaya Lorentz yang membuat kawat bergerak ke atas. Prinsip kerja sebuah motor listrik 2. Pada sisi kawat lain sebelah kanan, arus listrik mengalir dengan arah yang berlawanan dengan kawat sebelumnya sebelah kiri, sehingga menghasilkan gaya Lorentz yang berlawanan pula, yaitu kawat bergerak ke arah bawah. Kelebihan pada dinamo ini bisa digunakan di berbagai alat dengan mudah dan juga hemat baterai. Kelemahannya adalah karena kami memakai dinamo yang sudah dirancang oleh pabrik, jadi tidak bisa memakai variasi jumlah lilitan, variasi arah medan magnet, dan variasi besar medan magnet, atau dengan memvariasikan jarak magnet ke lilitan. Namun, dinamo mainan ini mempunyai variasi tersendiri, mulai dari yang standar hingga yang memiliki kecepatan tinggi. Perbedaan dari masing-masing variasi dinamo ini terletak pada putarannya atau RPM dan torsinya.